Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Al-Majid, mahasiswa BKPI di Sekolah Tinggi Pesantren Darun Naim. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan 17 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konseling. Yang pertama, opening. Opening atau pembuka adalah tahap awal dari sesi konseling, di mana terjadi hubungan awal antara konselor dan konseling. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan dasar dalam konseling yang merujuk pada kemampuan konselor untuk menunjukkan perhatian kepada konseling. Ini melibatkan penggunaan bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara yang mendukung komunikasi yang aktif. Gimana kabarnya? Kurang sehat dikit lah. Yang ketiga adalah acceptance atau perhatian. Acceptance yaitu menuju kepada kemampuan untuk menerima dan menghargai diri sendiri serta orang lain tanpa menghakimi atau mengubah mereka. Ini memahami dan menghormati perasaan, pikiran, dan perilaku individu sebagaimana adanya. Apa permasalahan yang Anda rasakan saat ini? Tadi berarti sebelumnya di MA. Dia mau pindah ke SMK. Yang keempat adalah restatement atau pengulangan. Restatement adalah keterampilan dalam konseling yang melibatkan pengulangan atau paraphrase pertanyaan klien untuk memastikan dan memperjelas informasi. Jadi masalah yang Anda sekarang rasakan, Anda mempunyai anak yang ingin pindah sekolah gitu. Dari MA madrasah itu MA aliyah pindah ke SMK. Yang kelima adalah reflection of feeling. Reflection of feeling adalah keterampilan di mana konselor mencerminkan kembali perasaan yang disampaikan oleh klien. Oke, sekarang saya merasakan, mungkin saya belum merasakan mempunyai anak, cuman saya bisa merasakan sedikit merasakan gimana rasanya seorang anak ingin pindah sekolah atau ingin mencari tempat yang baru, pertemanan yang baru, dan mungkin mencari sesuatu yang lebih ekskulnya, seperti yang mungkin suasana sekolah, hidupnya. Yang keenam adalah clarification. Clarification yaitu rujuk pada proses di mana konselor membantu konseli untuk memperjelas dan menguraikan pikiran atau perasaan mereka yang mungkin tidak jelas. Jadi mungkin seorang anak ini
seorang ibu yang pengen memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya kalau misalkan emang yang terbaik tidak, ya mungkin kenapa tidak, kan? Ya, kalau misalkan orang itu pasti memberikan dulu kalau yang terbaik. Saya bisa merasakan, wah kurang pasnya ini di sini. Jadi sedikitnya saya bisa merasakan apa yang sedang Anda rasakan. Yang ketujuh adalah paraphrasing. Paraphrasing adalah teknik di mana konseli mengulangi atau merangkum kembali apa yang telah dikatakan oleh konseli dengan kata-kata mereka sendiri. Yang kedelapan adalah structuring. Structuring adalah pembahasan atau merupakan teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batasan agar proses konseling lancar dalam mencapai tujuan konseling. Mungkin ada sedikit yang saya kurang paham ya tentang problem yang sedang dirasakan oleh seorang anak itu, mengapa dia keinginan untuk pindah. Yang kesembilan adalah lead atau pengarahan. Lead menuju pada kemampuan konselor untuk mengarahkan percakapan dengan cara yang mendukung. Sekarang mungkin yang paling penting kita perubahan di pola pikir, pola pikir anak, pola pikir yang bisa memberikan seorang anak wawasan yang lebih yang akan mudah. Jadi setidaknya kita memberikan pemahaman seorang anak itu ya sama aja, semua sekolah itu sama, karena mungkin ada beberapa yang berbeda, cuman itu semua tergantung kita memanfaatkannya. Contohnya fasilitas, terus seperti school yang biasa hakikatnya di mana pun sama, futsal semuanya kan sama, di mana pun sekolahnya semuanya sama. Yang ke-10 adalah silent atau diam. Silent atau diam adalah teknik yang digunakan untuk berpikir, merenung, atau mengungkapkan perasaan mereka tanpa terganggu. Yang ke-11 adalah reassurance atau penguatan hubungan dan keyakinan. Reassurance atau memberikan rasa aman dan keyakinan merupakan salah satu keterampilan penting yang dimana dapat membantu konseli merasa lebih percaya diri, nyaman, dan didukung. Sekarang mungkin saya percaya dengan dengan anak Anda yang mungkin mempunyai prestasi di bidang itu. Jadi mungkin dari saya kasih yang terbaik buat anak itu. Kalau misalkan memang di sekolah itu belum memadai, ya
yang mungkin kalau misalkan dengan perjanjian itu akan benar lebih bagus daripada yang sebelumnya. Contohnya yang di MA ini dia kurang karena mungkin fasilitasnya kurang. Ketika nanti sudah dipindahkan di sekolah yang diinginkan, nanti harus ada peningkatan yang lebih bagus, tapi ya semampu dia, jangan terlalu kita yang terlalu memaksakan, karena seorang anak pun dia kalau kita paksakan itu tidak baik. Yang ke-12 adalah rejection atau penolakan. Rejection atau penolakan menunjukkan pada situasi di mana seseorang konselor atau seseorang secara umum menolak atau tidak menerima ide, perasaan, atau pengalaman yang dikemukakan oleh klien. Yang ke-13 adalah advice atau nasihat saran. Dalam konseling, advice atau saran rujuk pada rekomendasi atau panduan yang diberikan oleh konselor pada klien tentang cara menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin tadi permasalahan yang Anda sedang hadapi adalah seorang anak yang ingin pindah sekolah, dikarenakan dengan keinginannya kurang betahnya dia di sekolah, mungkin ya pengen yang lebih suasana yang baru. Yang ke-14 adalah summary atau kesimpulan ringkasan. Summary atau ringkasan merujuk pada teknik di mana konselor merangkum atau mengulangi poin-poin utama dari percakapan atau sesi untuk memastikan pemahaman bersama. Karena dulu juga kita pernah merasakan yang namanya sekolah, SMP, SMA, itu merasakan yang namanya cemas, mungkin ada bullying, itu bisa menjadi permasalahan yang anak-anak hadapi. Jadi saya sedikitnya bisa merasakan apa yang dirasakannya. Yang ke-15 adalah confrontation atau pertentangan. Confrontation atau konfrontasi adalah cara konselor untuk membantu klien melihat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam berpikir, perasaan, atau tindakan mereka. Tujuannya adalah agar klien bisa lebih memahami diri sendiri dan membuat perubahan yang positif. Mungkin ya kita harus terus memberikan motivasi kepada seorang anak itu supaya ya belajar sungguh-sungguh, menggali potensinya yang lebih lagi yang bisa membawa dia buat masa depannya nanti. Yang ke-16 adalah interpretation atau penafsiran. Interpretation merupakan merujuk pada proses di mana konselor memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap makna di balik perilaku, perasaan, atau pengalaman konseli. Mungkin apa yang kita bahas tadi yang akan kita jalankan nanti 1 sampai 2 minggu ke depan, kita akan ada pertemuan lagi, dan tempat dan waktu mungkin nanti saya akan kabarkan lagi. Jadi untuk mengevaluasi hasilnya bagaimana, seorang anak itu apakah emang masih pindah atau masih di situ cuman bisa lebih baik lagi. Yang terakhir adalah termination atau mengakhiri. Termination atau mengakhiri merujuk pada tahap akhir dari proses konseling, di mana hubungan antara konselor dan konseli diakhiri. Ini adalah fase yang sangat penting yang
harus diakhiri dengan hati-hati untuk memastikan bahwa konseli merasa siap memiliki strategi untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.